Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jurnal Minang. Anggota DPR RI Dr. Haji Suirsam MKes MMR dari fraksi Partai Gerindra melakukan sosialisasi vaksinasi dan keluarga berencana. Kegiatan ini difokuskan di Jorong Kubang Landai, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Mas, Kabupaten Tanah Datar. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Fatmawati STMN, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Dari pemerintah daerah hadir Novendril, Kepala Dinas PMD PPKB Kabupaten Tanah Datar, dan dihadiri pula oleh Zulkifli Esos, Camat Tanjung Emas. Kegiatan ini sangat menarik perhatian dan atensi dari masyarakat setempat, sehingga ratusan orang ikut hadir mendengarkan bagaimana jalannya sosialisasi vaksin dan keluarga berencana tersebut. Dari pihak Nagari, turut hadir Wali Nagari Agus Rimayanto AMAPD dan juga Adrimansah Yusnedi, Kepala Jorong Kubang Landai. Selain melakukan sosialisasi vaksin dan keluarga berencana, kegiatan ini juga memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga miskin. Ratusan paket sembako dibagikan secara cuma-cuma oleh anggota DPR RI Suirsam dari fraksi Partai Gerindra yang memang sangat dekat dengan masyarakat. Kecamatan Tanjung Emas adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yang merupakan daerah pemilihan Sumbar 1 untuk DPR RI. Selain itu, Bapak Dr. Haji Suirsam juga mengupayakan bantuan untuk beberapa kelompok yang ada di Tanah Datar. Kegiatan ini dikerjasamakan dengan Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pejabat yang hadir yang ikut berkomentar seperti berikut. Iya, kita sekarang ini di Jorong Kubang Landai ini, Kenagarian Saruaso, Kecamatan Tanjung Mas ini mengadakan kegiatan sosialisasi pendataan keluarga dan kelompok sasaran bangga bencana. Tujuannya adalah agar pendataan ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau datanya sudah ada semua, sudah benar, sehingga nanti pemerintah daerah membuat program, termasuk juga pemerintah pusat membuat program sehingga program itu bisa tepat sasaran karena datanya sudah ada. Kemudian juga tujuan kita adalah meyakinkan masyarakat agar mereka ini bisa divaksin karena 70% minimal telah dilaksanakan vaksin kedua suatu daerah, baru terjadi herd immunity, kekebalan secara menyeluruh. Kita harapkan nanti COVID ini pergi. Yang ketiga, bagaimana stunting ini bisa diturunkan. Sebab stunting ini nantinya, anak-anak yang stunting ini akan memberatkan keluarga, akan jadi beban keluarga, beban penduduk sekitarnya. Karena dia tidak akan mampu untuk mencukupi hidupnya sehari-hari, tentu dia akan membebani keluarganya dan macam-macam nanti akan terjadi. Makanya kita tidak ingin ada stunting di Tanah Datar ini. Maka bagaimana menurunkan, kemudian bagaimana jangan timbul lagi. Tadi saya jelaskan bagaimana caranya agar anak kita tidak stunting dengan memperhatikan gizi seimbang terhadap ibu dan terhadap anaknya. Itu yang tujuan kita datang ke sini. Jadi stunting ini sebenarnya bukan masalah baru, tetapi memang baru kemudian terungkap setelah kita melihat raportnya memang dari tahun ke tahun itu tidak menunjukkan progres yang baik untuk penurunannya, sehingga di tahun 2021 ini Presiden memandatkan kepada BKKBN untuk percepatan tunas stunting melalui keluarnya Perpres 72 tahun 2021. Di dalam pasal 18 menyebutkan bahwasannya BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan tunas stunting. Sehingga dengan adanya tugas baru tersebut, BKKBN itu akan menyasar kepada dari hulu sampai ke hilir dengan membentuk tim pendamping keluarga. Nantinya tim pendamping keluarga ini akan mendampingi keluarga-keluarga risiko stunting mulai dari sebelum menikah, pada saat hamil dan setelah melahirkan, sehingga diharapkan
angka 14% yang tercantum di Perpres 72 untuk target penurunannya di tahun 2024 itu segera terwujud. Terima kasih. Yang pertama, kita melihat kegiatan ini sangat luar biasa. Ketika informasi-informasi baik itu terkait dengan pendataan keluarga, COVID-19, termasuk masalah stunting dan vaksin, kita sangat bersyukur ada dari Bapak Dr. Firsam yang memberikan sosialisasi masyarakat, sehingga kita berharap masyarakat akan lebih paham dan peduli terhadap pokok-pokok pemerintah. Kami melihat mulai dari pendataan, memang benar kalaulah data awal kita salah sehingga kebijakan pemerintah tetap salah. Itu kita berharap dari pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh BKPN pada kader itu pendataan secara paripurna, jangan ada yang tinggal. Kemudian datanya valid, itu yang kita harapkan. Sehingga ketika valid datanya, mulai dari tingkat jorong, nagari, sampai ke tingkat nasional itu, kebijakan akan dapat diambil. Jadi kita berharap program ini tetap berlanjut untuk masa-masa yang akan datang, karena kami melihat masalah stunting ada 3 fase. Fase pranikah, setelah nikah, dan pasca persalinan. Ketika sebelum nikah, BKPN sudah mencanangkan program generasi berencana. Di situ dimulai bagaimana menyiapkan generasi muda kita untuk memasuki jenjang pernikahan. Kemudian setelah nikah, itu kepedulian kaum bapak, kemudian kaum keluarga terhadap si istri yang sudah hamil. Tentu diperhatikan masalah imunisasinya, masalah gizinya, masalah perasaannya, pemeriksaan kehamilan kepada pusat-pusat kesehatan. Ini perlu menjadi perhatian oleh keluarga, terutama si bapak atau si suami. Kemudian setelah melahirkan, tadi sudah sampaikan, yang jelas di saat anak atau bayi berusia 0 sampai 6 bulan itu betul-betul diharapkan hanya memberikan ASI eksklusif, tidak ada makanan tambahan yang lain, dan tetap memberikan ASI sampai umur 2 tahun. Jadi harapan kita melalui sosialisasi ini masyarakat lebih paham, lebih peduli, sehingga kita berharap masyarakat kita yang terkena stunting ini semakin lama berkurang sesuai dengan target 2024 menjadi 14% yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Kita di Tanah angka stunting kita berada pada angka posisi 17,6%. Jadi jauh di bawah nasional yang 24% tadi. Oke, itu harapan kita, mudah-mudahan kegiatan ini tetap berlanjut di tahun-tahun ke depan sehingga masyarakat akan lebih peduli dengan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Terima kasih. Harapan kami ke depannya vaksin ini bisa diterima masyarakat secara luas. Jadi tidak ada lagi yang takut dengan vaksin. Nanti tujuannya agar kita bisa menciptakan herd community di lingkungan masyarakat. Jadi semua masyarakat diharapkan bisa divaksin. Kita di sini di Tanjumas melaksanakan pekan vaksin mulai hari Senin ini sampai Sabtu besok. Kemudian minggu depannya pekan vaksin tim penggerak PKK Kecamatan Tanjumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari masyarakat Nagari Sarwaso, terkhusus di Jorong Kubang Landai, acara ini kita laksanakan. Ribuan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Firsam, MKes MNR, yang mana beliau sangat tinggi partisipasinya terhadap seluruh masyarakat, terkhusus untuk di Provinsi Sumatera Barat. Beliau adalah salah seorang pemerhati bagaimana pertumbuhan tentang kesehatan masyarakat, pertumbuhan tentang peningkatan ekonomi masyarakat. Beliau sangat mengkhawatiri kondisi-kondisi yang kita alami saat-saat ini, baik itu masalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang vaksinasi tentang COVID-19, dan begitu juga kurang pahamnya masyarakat kita tentang program stunting, yang mana yang beliau sampaikan tadi, yaitu masalah COVID sangat membahayakan pertumbuhan baik segi ekonomi dan kesehatan masyarakat, sangat membahayakan dan sangat mengancam. Jadi beliau turun tangan ke lapangan menyampaikan dan menjelaskan, memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat arti pentingnya suatu vaksinasi
di COVID-19 ini. Begitu juga masalah stunting. Jadi stunting kedepannya dengan program Bapak kita ini lebih cepat dipahami oleh masyarakat, dan masyarakat kita tumbuh menjadi masyarakat yang sehat, cerdas, menjadi salah satu harapan bangsa. Jadi masyarakat kuat, negara akan jadi kuat. Jadi sekali lagi kami sangat berterima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan arahan, pemahaman dan bantuan-bantuan seperti bantuan sosial, bantuan mental terhadap masyarakat kita. Begitu juga Pak, masalah bantuan fisik yang telah kami nikmati Pak. Sekali lagi ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adri Maizari Usnedi, Kepala Jorong Kubang Landai, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Suirsam yang telah mengadakan sosialisasi tentang keluarga berencana di Jorong Kubang Landai. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan dalam kegiatan ini hendaknya berlancar dengan baik, dan harapan kami semoga kedepannya bukan hanya sekali ini saja Bapak untuk berkunjung dan datang ke jorong kami. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Peduko Selamo mewakili masyarakat Kubang Landai untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Dr. Suirsam yang telah mengadakan sosialisasi keluarga berencana di Jorong Kubang Landai dan sosialisasi vaksin COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Malin Basa, salah satu pembina dari komunitas Lensa Karya. Saya memperhatikan kegiatan adik-adik ini sangat positif. Oleh karena itu, ketika ada informasi dari kawan-kawan dari Gerindra di Kabupaten Tanah Datar, langsung kami tindak lanjuti. Kebetulan ada program dari Bapak Suirsam sebagai anggota DPR RI yang bermitra kerja dengan Kominfo atau kementerian terkait, bahwasannya akan ada bantuan untuk kelompok-kelompok kreatif. Nah, saya yakin sekali adik-adik ini punya kemampuan, punya skill, dan kebetulan mereka sudah beberapa bulan bermitra dengan saya. Usaha mereka seperti fotografi, video, dan konten-konten kreator. Namun ini pesan pribadi saya untuk Pak Suirsam sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sumbar 1. Mereka kalau berperang ini tidak punya senjata. Jadi bayangkan kalau mereka punya senjata atau alat-alat yang mencukupi, mereka bisa hidup. Jadi dari 16 orang anggota ini, sebagian sudah berkeluarga, sebagian masih anak muda. Jadi mereka sangat butuh bantuan dari Bapak Ibu yang ada di pusat itu. Itu saja harapan saya, dan ini bisa membangkitkan ekonomi masyarakat juga di kabupaten kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhari Fajri selaku ketua dari komunitas Lensa Karya yang berdomisili di Limakaum, Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar. Harapan saya kepada Bapak Dr. Haji Suirsam agar bantuan ini dapat kami terima sehingga kami bisa membeli alat-alat untuk berkarya